Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Maharani Indira Raffi Mirdani. Saya adalah mahasiswi Prodi Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Sebelum berlanjut, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bisnis model kanvas? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat dengan BMC untuk menyelesaikan tugas pertemuan ke-15 kelas kewirausahaan R07. Oke teman-teman, enjoy your video! Oke, jadi yang pertama, apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat dengan BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan secara visual agar mudah dipahami. Nah, model bisnis ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar menciptakan kinerja yang lebih optimal. Di dalam BMC sendiri terdapat 9 elemen bisnis yang dipaparkan secara singkat dan jelas. Contohnya seperti ini. Selain itu, BMC juga dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa ada batasan sektor usahanya dan membantu dalam mempercepat proses analisis kelebihan dan kekurangan pada suatu bisnis. Nah, dengan begitu, suatu perusahaan dapat menganalisis profit dan kebutuhannya secara cepat dan efektif. Nah, sebelumnya tadi saya menjelaskan mengenai 9 elemen bisnis dalam suatu bisnis model kanvas. Jadi apa aja sih bisnis model kanvas itu? Jadi kita akan membahas yang pertama mengenai value proposition. Value proposition sendiri merupakan nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment sendiri merupakan target konsumen yang bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi maupun tingkat konsumerisme. Nah, selanjutnya ada customer relationship, yaitu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan customer kita. Nah, mendekati konsumen ini juga ada banyak cara, bisa secara personal ataupun by phone. Nah, selanjutnya ada channels, yaitu bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan. Juga bagaimana cara produk itu bisa sampai ke tangan pelanggan. Apakah cara yang kita gunakan efektif? Nah, cara yang bisa kita lakukan itu seperti promosi melalui sosial media atau dari mulut ke mulut. Menggunakan sales promotion girl atau sales promotion boy. Ada banyak cara yang digunakan agar bisa sampai pada pelanggan. Kemudian ada revenue streams, yaitu bagaimana cara bisnis kita ini menghasilkan uang dan apa saja produk atau jasa yang kita jual. Kemudian di sini ada key resources, yaitu apa sumber daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis dan aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Kemudian di sini ada key activities, yaitu apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition dan apa strategi bisnis yang kita lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Kemudian di sini ada key partnerships, yaitu siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activitiesnya dan juga siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita. Nah, yang terakhir yaitu cost structures, yaitu pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini dan komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channel. Dalam visualisasinya, setiap elemen diwakilkan oleh sebuah kolom atau kotak. Inilah yang kemudian dikenal dengan template bisnis model kanvas. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.